Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat, para muslimah, para ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini kita akan sama-sama belajar tentang kunci sakinah, dan kita akan membahas artikel atau panduan yang ditulis oleh sahabat kami Ustadz Abduh Hafizahullah, Pak Kiai, Masya Allah. Jadi saya dengan Ustadz Abduh ini sohib lama sejak dulu kala, ya, zaman kuliahan dulu, teman main, teman ngaji, ya, teman canda, teman ya, saling kuliah dikit gitu sama Ustadz Abduh. Ya, jadi ini alhamdulillah sangat senang, sangat gembira bisa berjumpa dengan beliau lagi, bisa ngisi bareng lagi. Dulu kita sama-sama mahasiswa ya. Dulu kita tuh di sini masih ingat ya, zaman mahasiswa jadi panitia kajian. Jadi dulu saya sama Ustaz Abdul dulu ya yang jadi panitianya di sini. Ya, pagi-pagi datang pasang hijab, ya, masih cek sound dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang bisa ngisi ya. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat. Ya, kita akan bahas ya. Ini ada artikel dari beliau, Masya Allah. Beliau memang ini menjadi teladan kita dalam nulis ini. Jadi terus terang salah satu yang memotivasi saya untuk rajin nulis juga, rajin nulis buku, kemudian membuat web ini Ustadz Abdul yang memotivasi. Ya, beliau juga yang memberikan arahan-arahan, Masya Allah. Beliau jadi sahabat kita. Ya, kita pakai panduan beliau ini yang saya share, panduan kunci sakinah, Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara pertama dari sakinah dulu. Sakinah itu artinya, asal katanya sakan, artinya apa? Tenang. Sakinah, tenang. Ya. Dan artinya juga dia wakor, arti secara bahasanya. Wakor itu dia istiqror, dia tenang. Jadi tenang, tidak kemana-mana. Ini artinya sakinah. Asal katanya wakor istiqror, ya, tidak kemana-mana. Makanya secara bahasa Arab artinya dia itu menetap, tidak kemana-mana. Makanya bahasa Arabnya kamu tinggal di mana, aina taskur. Kamu tinggal di mana? Berarti kan dia menetap, dia tidak pergi kemana-mana. Itu asal katanya sakinah. Nah, dalam konteks ini sakinah berarti kalau dikaitkan dengan ketenangan jiwa, terkait dengan jiwa, hati, berarti dia hati yang menetap. Dia berarti terjemahan bagusnya hati yang tenang, damai, kemudian sama, tidak kemana-mana. Pikirannya juga diam, tenang, tidak kemana-mana, tidak kesana, tidak kesini, tidak kesana. Demikian juga dengan hatinya tenang, tidak kesana, tidak kesini, tidak gelisah kesana, tidak cemas kesini, tidak depresi ke belakang jauh. Demikian juga dengan hati tenang. Demikian juga dengan pikirannya berarti dia fokus dia dalam pekerjaan, dalam mendidik anak, fokus dalam rumah, fokus. Pikirannya tidak melayang ke sana, melayang ke sini, pikirannya tidak pergi ke sana. Aduh, seandainya tidak menikah dengan dia, seandainya jangan begini, seandainya aku pilih yang ini, coba bukan dia suamiku, misalnya kayak gitu. Pikiran.
Jadi pikirannya dia juga sangat fokus, stay, tetap, tidak kemana-mana. Ini dari situ kita dapat pemahaman pendekatan berdasarkan definisi. Itu artinya sakinah. Nah, kalau dia tulisan Ustaz Abdul ini, sakinah ini dalam konteks pernikahan. Sebenarnya sakinah maknanya luas. Sakinah maknanya luas. Ya. Bahkan secara umum sakinah artinya ketenangan jiwa. Makanya Allah berfirman, fa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'min. Secara umum, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan pada hatinya seorang mukmin. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia ikhlas, kalau dia jujur beragama, dia siddiq sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Yusuf As-Siddiq gelarnya. Ya. Kemudian demikian juga wa kunu ma'as shodiqin, hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang siddiq, yang jujur keimanannya. Kalau dia benar-benar jujur keimanannya, jujur hijrahnya, dia hijrah benar-benar ingin mencari Allah dan Rasulnya, maka Allah berfirman, fa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'min. Allah akan turunkan ketenangan kepada hati. Dan itulah secara umum tujuan kita beragama. Kita datang ke majelis ilmu ini, kita datang, kita duduk, kita diam, kita rendahkan sayap kesombongan, kita dengar, kemudian kita berusaha menuntut Allah, berusaha menjalankan sunnah, kita berusaha untuk melaksanakan berbagai macam syariat. Ya, demikian saya juga melaksanakan sunnah, saya pelihara jenggot, saya begini, sunnah-sunnah. Apa tujuan itu semua? Tujuan itu semua adalah agar Allah menurunkan ketenangan hati kita. Itu tujuan kita beragama salah satunya. Sehingga kalau setelah kita beragama, setelah hijrah, setelah baca Quran, setelah tiap hari zikir pagi petang, setiap hari posting materi agama, setiap hari membuat postingan-postingan dakwah, tapi hati masih belum tenang, ada yang salah, baik dalam niat kita maupun dalam cara kita beragama. Karena sebagian ada setelah beragama justru nggak sakinah, gelisah, bahkan hasad, iri, dengki, merasa berjasa dalam dakwah. Ya, saya yang menguasai, gara-gara saya dakwah ini jalan, kalau bukan saya enggak. Ya. Kemudian juga semakin lisan semakin pedas, debat dan sebagainya. Ketika hijrah semakin sibuk dengan gaya, semakin sibuk dengan membicarakan tentang gamis terbaru. Ya. Bahkan sekarang lagi ngetren nih, datang kajian, ajang istilahnya ajang memamerkan ya, enggak ini. Insya Allah sih enggak sih. Memamerkan ini style terbaru, muncul produk-produk terbaru. Sebenarnya itu semua boleh, bukan terlarang, boleh itu semua. Ya, apalagi sekarang udah mulai banyak kan, banyak sekarang baru-baru ya, pakaian baru, model-model terbaru di endorse oleh artis hijrah gitu ya. Insya Allah bagus-bagus gitu ya. Makanya bapak-bapak sekarang kan pengen istrinya cantik gitu kan, pengen istri cantik. Ya, dia yang cantik dong, tapi begitu tahu harga gamis, suaminya mengatakan, "Beb, aku cinta kamu apa adanya." Ya, kita jangan sampai kita sampai fokus ke sana. Jadi gelisah dengan fokus dengan gaya, bukan itu teman-teman sekalian, bukan itu para akhwat rumahan, bukan itu tujuan kita beragama. Kita ingin waktu ketenangan, damai jiwa, itulah tujuan kita beragama. Dan tenang sekali, merasakan sebagaimana kita merasakan ketenangan ketika kita mungkin ketika tahajud, ketika nangis depan Allah, atau ketika umroh, sujud depan Ka'bah, meletakkan dahi di
di tanah, yang meletakkan kepala, tempat yang paling terhormat di tanah, merendahkan diri pada Allah, tumpahan air mata di situ, itulah ketenangan. Ketenangan. Mencari, makanya orang punya masalah, dia ke dokter, masalah berat, dia ke dokter, dia minta obat penenang. Yang dicari apa? Itu secara umum makna sakinah. Nah, kalau dia tulisan Ustaz Abdul, kita ngomongnya sakinah dalam pernikahan. Ya, dia tulisannya dalam pernikahan. Ya, kita masih definisi ya, insya Allah ya. Kalau sakinah dalam pernikahan, semuanya tentu paham ayat yang selalu ditulis dalam undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini asal katanya sakinah kalau kita mulai mengkhususkan atau mulai menyebutkan makna apa pembahasan khusus dalam pernikahan. Ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Kita wilayah untuk sakinah. Jadi ini dulu kuncinya, sakinah dulu. Sehingga tujuan utama pernikahan kita mencari sakinah, ketenangan. Tujuan utama. Bahkan ulama sampai membuat kaidah kapan seorang perempuan boleh mengajukan cerai. Kapan? Kapan seseorang perempuan boleh mengajukan cerai? Ketika tujuan sakinah ini tidak tercapai. Boleh. Ingat ya, boleh. Bukan wajib, bukan sunnah, bukan. Jangan sampai pulang-pulang mau stop katanya boleh. Ya, sudah nggak sakinah rumah tangga saya. Sudah nggak begini katanya Ustaz boleh. Ingat ini boleh, bukan wajib, bukan sunnah ya. Bukan dianjurkan, boleh. Ya, karena ada hadisnya ayyuma ra'atin sa'alat zawjahut talaq bi ghairi ma ba'sin fa haram 'alaiha raihatul jannah. Perempuan manapun yang meminta talak kepada suaminya karena kalau cerai aja, kalau abang jangan cerai aku. Ya, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ya, bigo 5 baksin tanpa alasan. Nah, bigo 5 baksin ini salah satunya adalah tujuan pernikahan. Tanpa uzur yang syar'i, bigo 5 baksin itu tujuan pernikahan tadi. Kalau dia minta cerai tanpa tujuan pernikahan tadi, ya, tidak tercapai, maka nggak boleh. Bahkan ancamannya lumayan. Faharamun alaiha ra'iyatul jannah, diharamkan baunya. Jangankan masuk, baunya aja haram. Padahal fa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Dalam hadis, baunya surga sudah tercium dari perjalanan jauh. Sudah tercium. Jadi ini tujuan utama pernikahan, sakinah. Sakinah. Dan secara umum apa sebab sakinah tersebut? Ya, yang menyebabkan sakinah. Jadi tujuan pernikahan pertama, ini paling pertama sakinah. Yang kedua, ini kita secara cepat aja ya. Yang kedua itu adalah kita mendapatkan, tadi udah ketenangan hidup. Kemudian yang kedua mendapatkan keturunan. Keturunan juga ketenangan hidup. Yang ketiga, kalau perempuan mendapatkan nafkah. Nafkah juga ini sudah ketenangan ya. Kalau nggak ada nafkah, nggak ada apa, nggak bisa belanja, nggak bisa shopping, nggak bisa cek apa, belanja online kan stres. Ya, itu harus wajib kan. Nggak bisa apa gitu kan stres. Itu dapat nafkah. Ya. Kemudian mendapatkan perlindungan dari suaminya. Ini semua ada dalam tulisan Ustaz. Itu tujuan. Tujuan pernikahan. Ya. Itu. Ya. Kemudian disebutkan azwaja, berpasang-pasangan. Memang yang namanya tenang itu berpasang-pasangan. Oleh karena itu ada hadis yang berbunyi ma fil jannati a'zab. Di surga enggak ada jomblo.
Ini bukan artinya jomblo mati nggak masuk surga, gitu ya. Bukan. Tapi maksudnya adalah di surga itu semua pasti berpasang-pasangan. Siapapun itu pasti berpasang-pasangan. Kalau dia meninggal ketika jomblo akan dinikahkan dengan pemuda surga lainnya, itu urusan Allah. Ya. Begitu juga kalau udah nikah berapa kali, nanti ada perbedaan pendapat ulama apakah dengan suami terakhir atau suami yang dia pilih yang paling baik. Seperti itu. Dipasang-pasangan menunjukkan ketenangan itu berpasang-pasangan, sampai hampir seluruh alam ini berpasang-pasangan. Dosa jantan, dosa betina, kemudian juga monyet jantan, monyet betina, kemudian juga bahkan beberapa bintang ada pasangannya, ini ada apanya, hampir semua berpasangan, semuanya. Kenapa? Itulah tercipta ketenangan, ya. Dan menunjukkan kenapa berpasangan, menunjukkan sendiri itu nggak bagus, sendiri nggak bagus. Pasti berpasang-pasangan, dan itu kita rasakan. Baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki nggak punya pasangan, gelisah. Perempuan juga sama. Ya, sampai-sampai ada ungkapan Arab mengatakan laki-laki tidak akan dewasa sampai ibunya meninggal, perempuan tidak akan tenang sampai meninggal. Ungkapan Arab, ya, bukan hadis. Ya. Jadi ini tujuan berpasang-pasangan. Dan namanya sendiri gak enak, sendiri gak enak. Oleh bahkan dalam ilmu psikologi pun mengatakan kebanyakan gangguan mental karena dia terlalu sering sendiri. Gangguan mental sampai penyakit mental itu kebanyakan dia terlalu sering sendiri. Gak harus, gak pernah ngobrol, gak punya teman dekat, gak punya teman curhat, gak punya teman ngobrol yang ubah, yang asik, sendiri. Punya masalah tanggung sendiri, punya ini dipendam sendiri. Ini menyebabkan gangguan mental. Jadi syariat dan hadis-hadis dari ayat Al-Quran telah menjelaskan jangan pernah sendiri, ya. Nggak enak, menyebabkan gangguan mental. Harus gaul, gabung, ngobrol. Ada teman, kita harus punya teman curhat, punya teman dekat yang kita bisa berbagi, ceritakan. Jangan suka tanggung sendiri. Ya, bahkan sekelas Nabi Musa saja ketika menghadapi Fir'aun, minta Allah supaya mengangkat saudaranya Harun jadi temannya. Sekelas Nabi Musa saja, ya, sekelas Nabi Musa untuk menapaki jalan dakwah yang berat, dia perlu teman. Dia perlu teman seperjuangan, teman berbagi, teman diskusi. Sekelas Nabi Musa. Apalagi kita, cari teman yang baik, cari ini, dan jangan sendiri. Itu sebab gangguan mental, gangguan jiwa dengan berbagai macam jenisnya sekarang. NPD lah, conduct disorder lah, ya, bipolar lah, dan sebagainya. Itu karena dia sendiri, nggak ada yang kasih masukan, nggak ada yang kasih ini dan sebagainya. Menasehati tidak ada, jadilah keras batu, ngeyel, nggak masuk nasihat, narsis dan sebagainya. Jangan pernah sendiri. Ya. Bahkan sampah saja jangan sendiri katanya. Coba kita lihat, ya. Dalil-dalil menunjukkan jangan sendiri. Makanya azwaj berpasangan, jangan pernah sendiri. Makanya sekarang yang sudah dianugerahi punya pasangan, pertama syukuri. Syukur-syukur dan berpasangan. Apapun itu, mau pahit, manis, hitam, putih, pesek, mancung, pendek, tinggi, ya, kere, kaya, apalagi nih, ya, bawa mobil, bawa motor, gitu ya. Pertama syukuri dulu sudah punya pasangan. Syukuri dulu sudah punya pasangan. Ya. Di sini ada juga tulisan usaha di sini, ya, karena menyempurnakan setengah agama. Iza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfal iman falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang telah menikah telah menyempurnakan setengah agama. Ini laki-laki dan perempuan. Karena katanya al-abd, laki-laki perempuan telah menyempurnakan setengah agama, tinggal bertakwa di sisa setengahnya. Makanya sekarang yang sudah punya pasangan bersyukur, ya, mau gimana pun
pun juga dia pasangan kita. Dari sekian macam kekurangannya, dia pasangan kita yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Sudah ditakdirkan, sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, sudah dituliskan dalam Lauhul Mastur, wa kitabim mastur. Sudah tertulis di situ. Ya, fulan menikah dengan fulan. Tertulis 50.000 tahun yang lalu. Allah yang menetapkan, Allah yang telah mempertemukan kita. Syukuri dulu pahit manisnya dan sebagainya. Dan satu lagi, ya, yang sudah menikah syukuri. Satu lagi, kenapa? Walaupun yang pahit manis, hitam putih dan sebagainya, dulu yang memilih siapa? Yang memilih siapa? Siapa yang memilih? Yang memilih dulu kita sendiri. Itu pilihan kita. Apapun keadaan, pertama syukuri dulu. Ini kunci utama sakinah. Sakinahnya, kunci utama kita syukuri dulu. Kunci paling utama. Karena sekarang zaman medsos, zaman sosmed, jangan banding-bandingkan ya Allah. Jangan banding-bandingkan sekarang. Zaman terpapar dengan kesempurnaan, masih mending kesempurnaan yang beneran, ini kesempurnaan palsu. Dunia nyata, dunia maya tidak seindah dunia nyata. Ya, makin banyak ya, postingan sosok istri ideal, sosok suami ideal, sosok begini, pas lihat subhanallah, lihat suami, astagfirullah. Syukuri dulu. Sekarang zaman kita ini bikin gak bersyukur semua, ya, fleksi, pamer, kesempurnaan, bikin kita gak bersyukur kita. Maka kunci sakinah paling utama, ya, ini semuanya ada tulisan Ustaz Abdul, diborong semua Ustaz Abdul ya, nanti dibaca ya. Kuncinya adalah bersyukur dulu. Pasangan kita apapun itu, kita bersyukur. Ya. Karena dulu yang memilih pasangan kita siapa? Kita sendiri yang pilih. Kita dulu masih ingat dulu kita istikharah. Kita yang pilih, bahkan dulu masih ingat nggak ketika memilih sang dia, kita dulu sampai minta ke bapak supaya nikahin pak. Ada yang maksa-maksa, kalau nggak nikah sama dia saya bunuh diri pak. Kita yang milih. Setelah menikah, andai aku tidak menikah dengan yang bulan harusnya kan yang milih kita. Apa ada kita? Kita sekarang masih ada yang dijodohkan paksa nggak? Zamannya Siti Nurbaya dan Dato' Meringgi, di mana Siti Nurbaya dipaksa bapaknya menikah dengan saudara kaya Dato' Meringgi karena sang bapak punya hutang yang banyak dengan Dato' Meringgi. Ini Gerza tahu nggak ceritanya? Ya, tahu nggak ceritanya? Ya? Siti Nurbaya zaman saya Padang 3 kali, kasih tahu ini jembatan Siti Nurbaya. Kenapa? Iya, katanya sih konon di situ dia lompat bunuh diri. Oh, iya. Kita yang pilih ya, siapa bukan? Pasangan kita ini kita yang pilih, bukan siapa-siapa. Pilihan kita sendiri. Bersyukur. Ini kunci sakinah paling pertama, syukuri dulu. Pahit manisnya dan sebagainya. Kunci utama. Sudah syukur kita dapat jodoh. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang belum dapat jodoh. Ibu-ibu, bapak-bapaknya ada. Kalau ada dikit. Di sana belum ada, masih ada yang belum dapat jodoh. Kita doakan mudah dapat jodoh terbaik, segera dapat jodohnya. Ya, belum dapat. Dengan fenomena sekarang, marriage is scary, takut nikah, takut apa? Ya, tantangan nikah baru. Standar makin naik pernikahan sekarang, makin naik standar pernikahan, makanya banyak ya. Ya, saya sama Ustaz Abdul cepat nikahnya, makanya banyak sekarang ya. Jelas kunci sakinah itu segera nikah. Ya, saya sama Ustaz Abdul termasuk yang cepat nikah. Cepat nikah. Ustaz Abdul itu begitu lulus langsung nikah. Ya. Bahkan kalau nggak terhalang ini kayaknya langsung nikah beliau Ustaz Abdul, karena
beliau kan cinlok, ya, cinlok. Kakaknya di Gunung Kidul, ya, tinggal di rumah kepala duku, ya, tiap hari anak gadisnya lewat, waduh, ya, itu kalau anak tuh langsung kayak gitu ya. Tapi beliau selesai dulu langsung. Ya. Saya juga sama dulu, saya dulu nikah pas kuliah. Nikahnya pas kuliah. Ini bukan pas kuliah ya, lagi kuliah, lagi dosen jelasin. Karena ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya nikah setelah kuliah? Selesai dulu kuliahnya, jangan di kelas. Dulu saya sama, saya nikah pas kuliah. Ya, nggak tahan, pengen kuliah kedokteran ini kayaknya harus nikah kayaknya. Nggak tahan, nggak kuat, nggak kuku bahasanya. Ya, nggak kukunya, nggak kuat ini belajar kedokteran. Ya, sendiri, sepi gitu ya, harusnya ada yang nemenin gitu ya, nggak kuat. Saya minta nikah pas S1, ya. Lobi-lobi orang tua nggak dikasih, akhirnya nikahnya pas koas. Alhamdulillah langsung terang. Alhamdulillah, kita nikah dulu cepat-cepat, tapi sekarang nih kok lama-lama nikahnya ya, ada apa ya? Padahal tuh kunci sakinah dulu kita ini nih, kunci sakinah ya. Sekarang nih kok ya, ketemu sama jomblo berapa? 27, astagfirullah. Dulu kita aja sudah kayak cacing kepanasan, pengen cepet. Ya, saya dulu pas koas nikahnya, belum terus jadi dokter, alhamdulillah dapat istri yang mau menerima saya padanya. Ya, kalau sekarang itu kan siapa kamu, siapa bapakmu, ya, siapa ini gitu ya. Istri saya menerima saya padanya, seorang mahasiswa tak punya kerjaan, ya masih culun, masih apa, diterima sama istri saya. Ya, kita mirip-mirip SPBU lah dari nol. Mau menerima, tapi itu semua kunci sakinah. Ya, jangan sampai nanti terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Setiap orang datang, siapa kamu, datang lagi siapa bapakmu, datang lagi siapa kamu, lama-lama sama siapa saja. Karena udah termakan usia, harusnya sedang ranum-ranumnya itu, sedang ranum-ranumnya segera, sedang ranumnya itu, ya, yang segera. Karena ada yang datang, kan sudah gini, sudah ini. Tapi insya Allah namanya jodoh ya, bisa disegerakannya. Banyak kita seperti itu. Itu kunci sakinah. Kunci sakinah seperti itu. Pernikahan. Kita lanjutkan nih, papapannya tulisan yang Abduh ya. Kemudian selanjutnya, kok agak bandel dikit nih HP-nya nih, kena air tadi. Kita lanjut tulisan Ustaz Abduh. Papapannya. Nah kemudian, di sini tadi sudah menikah, jalan para nabi, ya bukan penghalang ibadah. Ini kan bahkan nabi saja semuanya menikah. Jadi ini kunci ya. Kunci ibadah, ya kunci ketenangan. Disebutkan sebut wajah alamin hazaujaha liyaskunu ilaiha, supaya tenang. Ya. Nah kemudian juga sama kunci dari sakinah itu adalah kita yakini ya kita bisa ibadah bersama. Ini poinnya beliau ya. Kita ngikutin tulisan Ustaz Abdul nih. Menikah ibadah yang mengalir pahala tanpa henti. Ya, ini benar ya Pak. Bahkan saya tuh punya tulisan, punya risalah yang saya sering bawa buat isi. Pahala melimpah itu di rumah. Dan kalau tulisan Ustaz ini menikah ibadah pahala mengalir terus. Memang benar. Karena yang namanya cari pahala itu di mana? Di rumah ternyata. Jadi risalah saya itu judulnya pahala berlimpah di mana? Di rumah. Enggak di mana-mana. Di rumah. Ya, ini judul kajian panjang untuk jelasin. Tapi intinya kenapa? Karena di rumah itu banyak hal-hal wajib yang harus kita lakukan, menunaikan hak suami, menunaikan hak istri, menunaikan hak anak, ngajarin istri, ngajarin anak, didik anak, kasih nafkah ke istri dan sebagainya. Itu notabene-nya semuanya amalan
Jadi amalan wajib lebih banyak di rumah daripada di luar. Dan kita punya kaidah, amalan wajib jauh lebih besar pahalanya dari amalan sunnah. Kita ulangi nih, ya. Amalan wajib jauh lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Jauh. Dalilnya apa? Dalilnya hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdu ahabba bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Ini hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan taqarrub ibadah itu lebih aku cintai dengan apa yang aku wajibkan. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, ya, ini hukum mengatakan pahala wajib akmalu lebih besar, lebih sempurna daripada pahala sunnah. Lebih besar wajib. Oleh karena itu misalnya saya ngajarin anak di rumah lebih besar pahalanya daripada ngisi kajian kayak ini. Lebih besar. Karena ngajarin anak saya wajib, ngisi kajian ini sunnah. Nggak ngisi juga nggak apa-apa. Mau kita selesai juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya. Lebih wajib. Ngajarin anak saya ditanya sama Allah, sudah belum? Saya nggak ngisi kajian di sini nggak ditanya sama Allah. Misalnya di cancel, sudah kepada Allah, kenapa nggak gini sih? Ibu-ibu protes. Nggak akan ditanya. Jadi pahala wajib jauh lebih besar. Lebih besar. Nah, oleh karena itu ini kita perlu hati-hati. Bagi kita yang sedang belajar agama, ini iblis ini luar biasa. Udah pengalaman dari sejak Nabi Adam menggoda kita. Salah satu kelalaian kita yang sedang belajar agama, kita disibukkan dengan yang sunnah, lalai wajib. Yang ini saya buat itu. Karena kita fokus sunnah yang sunnah ini, tapi kita dilalaikan dengan yang wajib. Makanya kadang sudah ngaji sunnah sana sini, lupa kewajiban sama suami. Sudah ngaji sana sini, lupa kewajiban sama istri. Sudah sama ngaji sana sini, dakwah apa sana sini, lupa dengan orang tua, lupa berbakti sama orang tua. Padahal itu semua jauh besar pahalanya daripada tadi. Bukan berarti meremehkan, menundurkan semangat dakwah, menundurkan menerapkan sunnah ini, sunnah itu, pahalanya sunnah. Tapi jangan sampai salah prioritas. Sebagian begitu kita udah ngaji, lupa dengan yang wajib. Ya, suami bagi istri berkhidmat pada suaminya. Suami nafkah istri utama. Ya, traktir teman nomor 1. Beli nomor 1. Ya, ditraktir di mana sumpah sama istri perhitungan, pelit dan sebagainya. Bahkan misalnya dibuat, tolong laporan bulanan kemana aja uang itu. Ya. Sama istri minta laporan keuangan bulanan. Jadi, emang ada suami kayak gitu? Ya. Yang paling bagus itu kan di transfer, habis itu bisa tanya-tanya lagi. Sampai lupa juga berbakti sama orang tua kita gitu kan. Padahal itu semua ibadah wajib yang besar pahalanya. Makanya kan kalau kita ngomong udah tahu cerita Uwais Al-Qarni, udah tahu ya? Uwais Al-Qarni dia bukan ulama, bukan siapa-siapa, bukan ini, bahkan di kampungnya dia pembantu umum dalam tanda kutip. Bahkan ketika Umar nanya ke kabilah Qarni, adakah hal-fikum Uwais, apakah ada Uwais? Nggak ada yang kenal. Di kabilah nggak tahu mana saya. Umar kan disuruh sama Nabi nanya, Bapak kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta didoakan, dia paling tinggi kedudukannya. Umar aja minta doain. Jadi Umar setiap ada kabilah dari Yaman nanya kabilah Qarni, hal fikum Uwais, ada nggak Uwais? Nggak ada yang kenal. Hari tanya hal fikum Uwais, kayaknya pernah ada Uwais. Coba tanya di belakang sana. Pas ditanya ternyata dia pembantu Umar, bantu-bantu, nggak ada yang kenal. Apa pahalanya Uwais? Apa ibadahnya Uwais? Apa? Berbakti sama ibu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada Sa'id Al-Musayyib. Sayyidul Tabi'in, ilmunya tinggi, bahkan sahabatnya lebih ilmu dari dia. Ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabi'in itu kalah kedudukannya dengan Uwais Al-Qarni.
Bahkan Umar minta didoakan, Ali minta didoakan. Uwais Al-Qarni, pahalanya cuma apa? Cuma berbakti sama ibu. Dia bukan ulama, bukan ngisi kajian, bukan jenderal Khalid bin Walid, bukan apa bahar ilmu seperti Ibnu Abbas, bukan. Kita lupa kadang-kadang. Lupa. Nah, makanya salah satu kunci sakinah, balik lagi kunci sakinah di sini. Nah, kita coba tunaikan dulu yang wajib-wajib. Jangan salah fokus. Kunci sakinah. Kunci sakinah, pendidikan anak, berkhidmat pada suami, perhatikan anak istri, perhatikan orang tua gitu. Kita dilalaikan kadang-kadang. Itu semua lebih besar pahalanya, jauh lebih besar. Gimana saudara? Kita sudah ngaji karena dilalaikan itu. Saya pun sempat ada di fase ini, lupa, lalai. Ya, lalai. Kalau tadi suami itu pelit sama istrinya, sekarang istri balik. Ya, ketika ngomong sama suami bentak, kasar, motor. Tapi pas tukang sayur lewat, mam, itu suaranya lembut, mendayu-dayu. Bolehlah ditawar abangnya 2.000 ya bang, abangnya cakep. Boleh gitu ya bang, nggak apa-apa ya bang, boleh bang, boleh gitu ya. Kadang-kadang suami itu lihat, waduh, apa sih jadi tukang sayur aja kayaknya ya. Jadi impian ibu-ibu berlewat, ibu langsung ditunggu-tunggu didatangkan sama ibu-ibu ya, didambakan kehadirannya, ketiadaannya dirindukan gitu. Enak banget ya lewat itu mamang sayur nih, ya dinantikan ya telat sedikit udah jam 10, mamang sayur aja kalau mau masak sayur macam nih kalau lewat ini dirindukan mamang sayur emangnya, masya Allah. Ya saya juga pengen kayaknya. Kan dikerubunin ibu-ibu lagi, wah jumpa pets ya, tenang, pelan-pelan satu persatu, tenang, ada jatuh gitu ya. Hal-hal ya, masa aja tidak senang, ya, karena kita lupa, ya. Itu lebih wajib besar. Sama juga suami juga sama, ya, suami juga sama, lupa kadang-kadang sama hak suami istri. Kalau itu yang paling besar, paling besar, melebihi yang lain. Ya, misalnya saya terakhir saya jadi kalau ingat Ustaz Abdul ini terakhir ke terakhir ke Gunung Kidul saya ke Gunung Kidul itu waktu pengobatan massal di Gunung Kidul. Kita buat acara pengobatan massal di Gunung Kidul. Ya dulu udah lama banget ya. Masih itu Ustaz Abdul masih merintis ya dulu ya. Masih bangunan lama gitu. Kita dulu pengobatan massal di sana. Pengobatan massal Ustaz Abdul. Nah, saya pengobatan massal itu dibandingkan saya ngumpul sama anak istri lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya saya ngumpul sama anak istri. Ngumpul main-main lebih besar pahalanya daripada saya pengobatan massal. Karena ini wajib, itu semua. Kita jangan sama prioritas. Kalau tadi suami beranak-anak jadi tukang sayur, kalau kebalikan. Ibu-ibu beranak-anak jadi HP. Kenapa? Karena suaminya suami saya dia tuh masya Allah banget itu HP, makan sambil HP, iya kan? Sambil HP, pulang kerja langsung ke HP. Ya, kemudian pulang kerja bukannya apa-apa, ambil kemudian anak-anaknya makan sebentar, duduk di teras, sarungan, merokok, main HP. Kemudian sampai kasur juga main HP. Jadi saya tuh sering anak-anak jadi HP. Suami saya terus selalu mengingat jadi HP. Ya, yang dalam pikiran HP. Seandainya aku jadi HP, suami saya tuh HP terus, dan HP selalu digenggam erat. Aku pengen seperti HP, digenggam erat oleh suami terus. Kemudian oleh suamiku dicoel-coel, pengen juga dicoel-coel gitu ya. Pengen juga jadi HP yang dicoel-coel terus tiap hari. Aku juga pengen ya dicoel-coel tiap hari, digenggam seharian, keberadaan jadi nantikan. Ya, tidak ada habis sedikit bisa. Aku pengen begitu selalu di sisi suamiku, menyertai kemanapun juga dan nantikan. Jadi sama-sama beranak. Jadi itu wajib. Itu kunci sakinah. Kunci sakinah ya. Jadi kunci sakinah ibadah. Nyari pahala di mana? Di rumah. Oleh karena itu, ya ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong ibadah, perempuan kalau pengen masuk surga itu mudah sekali. Nanti ada kaitannya dengan tadi. Makanya Nabi SAW bersabda, ya,
idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan dan mentaati suaminya, dikatakan padanya silakan masuk surga dari pintu mana saja. Ini perempuan. Kalau laki-laki pengen masuk pintu jihad harus jihad, bertarung di bawah kilatan pedang. Kalau dia pengen masuk dari pintu sholat, banyakin sholat. Kalau pengen masuk dari pintu royan, banyakin puasa. Puasa Senin Kamis, puasa ayam unggun, puasa Muharram, Asyura dan sebagainya. Perempuan dipanggil dari pintu mana saja cuma 4. Idza sholatil mar'atu khamsah. Nabi nyebutkan cuma sholat 5 waktu. Nabi nggak bilang sholat duha, sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, sholat taubat, sholat istighfar, sholat apa, enggak. Sholat 5 waktu aja Nabi bilang. Enggak pakai tambahan. Wa shamat syahra, puasa Ramadan. Nabi bilang cukup puasa Ramadan. Dia wajib. Nabi enggak bilang tambah-tambah puasa Ramadan, tambah-tambah. Tambah puasa Aidul Fitri, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Ramadan doang. Kemudian hafizat farjah, jaga kehormatan, enggak goyang-goyang TikTok ya. Kemudian enggak apa lagi ya, enggak buat macam-macam ya. Kemudian enggak foto kanan kiri cental-centil ya, upload lah gitu ya. Kemudian foto apa gitu dan sebagainya, goyang-goyang ya. Apalagi sekarang kok ada yang cadar goyang-goyang gitu ya. Buka-buka kalau laki-laki enggak ya. Jaga kehormatan dan mentaati suami. Masuk surga di pintu mana saja cuma dia. Cukup yang wajib aja. Cukup yang wajib. 5 waktu puasa Ramadan. Kenapa? Ini udah besar banget pahalanya nih. Udah besar banget. Bisa masuk pintu surga daripada mana saja. Jadi kalau kita ngomong ibadah dan pahalanya paling banyak di rumah. Paling banyak di rumah. Makanya itulah kunci sakinah. Coba kita lihat di rumah. Kita harus lebih semangat ngajar anak kita daripada orang lain. Orang lain. Saya di rumah ada majelis ini. Di rumah saya punya jadwal setelah hafalan sama anak-anak. Ada seorang ada jadwal ngajar anaknya balik, ada jadwal anaknya sama, ada jadwal kajian sama istri. Ada jadwal kajian sama istri. Ada. Karena itu lebih besar pahalanya daripada saya ngisi-ngisi. Orang-orang luar ngisi kajian, ngajarin orang, besar pahalanya, jauh besar, jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Demikian juga kalau kita menaikkan anak istri, jauh lebih besar pahalanya. Bahkan di sini ada salah Tuhan yang kita kasih makan istri kita, jauh lebih besar. Kasih jauh lebih besar kasih nafkah anak istri daripada kita masjid. Kasih nafkah anak istri. Ya hadisnya ini ada dibaca kalau kita suapan yang kau suapkan ke istrimu jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnah, nyumbang masjid, nyumbang panti asuhan, nyumbang ini, nyumbang itu sunnah, tapi lebih besar pahalanya yang wajib ini. Dan sekali lagi ini bukan maksudnya meremehkan pahala sunnah, tapi jangan sampai kita melalaikan dan lupa. Demikian juga ibu-ibu. Makanya kenapa disuruh berbakti pada suaminya? Karena pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih besar ya, daripada di rumah. Jauh berbakti sama suaminya. Jangan salah, cuma datang kemudian nyiapin kopi suami, pahala besar, jauh lebih besar. Cuma datang nyiapin kopi suami, jauh lebih besar pahalanya daripada mohon maaf misalnya di luar itu kan sunnah semuanya itu, wajib lebih besar. Makanya tadi berbakti pada suami, berbakti pada suami. Kenapa bisa masuk surga di pintu mana saja? Karena pahalanya jauh lebih besar. Dan ini kunci sakinah. Kita
Coba tunaikan yang wajib-wajib dulu di rumah. Wajib dulu. Karena kita kadang selalu prioritas tadi, misalnya contoh, sebagian suami kalau nyumbang masjid, masya Allah, jor-joran sama istri perhitungan, minta laporan. Begitu juga istri, masya Allah, kalau ketemu sama teman-temannya, sampai kenceng, masya Allah, cipika-cipiki, senyum, masya Allah, makin putih, makin langsung jemput, masya Allah, cantik banget. Itu pas di depan, pas balik langsung petir-petir keluar, ya. Apaan sih, gue bersandiwara kayak gini? Kan perempuan begitu ya. Di depan itu manis, di belakang itu ya gitu kan. Ketemu sama teman senyum, ya senyum, ngomongnya baik, tapi masya Allah ketika sama suami, ya menemukan singan itu dan sebagainya. Itu kunci sakinah. Memang benar nih ya, ibadah mengalir tanpa henti, memang benar. Kemudian ini tulisan Ustaz Abdul juga menunda nikah, tren yang tidak selalu bijak. Insya Allah jangan sampai ya kita menunda nikah, apalagi sekarang ada istilahnya marriage is scary. Marriage is scary, takut nikah zaman sekarang ya. Nah, ini jangan nikah. Berarti ini buat ibu-ibu yang udah punya anak nih, yang udah punya anak, ya ini segera nikahkan aja. Jangan, nggak bagus ya, jangan sampai. Apalagi gadis zaman sekarang, segera nikah dulu. Ya. Kalau gadis nggak segera dinikahkan itu bodoh. Zaman sekarang itu nanti dia ya apa ya macam-macam gitu ya. Segera. Ya, kalau yang bisa kita carikan ya, asalkan itu suaminya bertanggung jawab. Jadi sekarang ada fenomena marriage is scary, takut nikah sekarang. Takut nikah, entah kenapa. Jadi ini makanya jangan menunda ya. Segera. Kita orang tua juga harus peka, harus ini dan sebagainya, harus segera. Ya, dan sekarang, masya Allah. Dan inilah penyebabnya. Bahkan ulama salah satu yang menyebabkan kerusakan suatu kaum, dia nggak menunda nikah. Ya, karena setelah nikah baru dia jadi fokus, jadi apa dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kehidupan lebih tekun berarah ketika nikah. Jadi pas jomblo itu nggak jelas namanya, ya, seperti itu. Kita lanjutkan nih tulisan Ustaz Abdul. Nikah bukan bikin miskin, justru dapat pertolongan Allah. Ini ayat yang Ustaz Abdul tulis. Iyyakum fuqara yu'minullah min fadli. Jadi nikah itu bikin dapat pertolongan, bikin kaya. Ini benar sekali ya. Dan saya pun merasakan, ya memang apa ya. Dan saya pun sekarang ini ya. Dulu kalau ingat-ingat zaman dulu ya, saya tuh sampai heran, kok bisa saya tuh seyakin itu sama Allah, nikah pas kuliah, nikah pas koas. Kira-kira kalau anak sekarang, Gen Z sekarang tuh kira-kira udah macam-macam mikirnya ya. Ya, bentar gimana ya? Kalau saya kan setiap hari itu ada kuota atau untuk ngopi viral ya, minimal 40.000 sehari buat kopinya doang. Anak sekarang itu ya, anak sekarang tuh wajib ngopi viral, wajib kopinya doang 50.000 ya. Masuk kopi tak pusat pas nanti ada tosnya, ada rotinya, apanya. Anak sekarang wajib, jadi wajib fardu ain itu viral. Anak sekarang wajib ya, wajib. Kita dulu kan kita dulu aja zaman kuliah, zaman mahasiswa kan ada warung enak namanya sederhana kan. Sederhana itu. Kita sampai punya ini, kalau masih mahasiswa kita makan ke sederhana akan membuat hidup sederhana setelahnya. Gitu ya. Kita lalu ya, membuat hidup sederhana setelahnya. Ya. Dulu saya sampai pikir kok bisa dulu ya. Dulu nabung, ya. Dulu tetap sih jualan buku, sambil nikah jualan buku, nabung dan sebagainya. Saya ingat dulu saya itu nabung buat nikah. Buat nikah masih kuliah, jadi uang yang orang tua kirim saya tabung, sisihkan setengahnya, sampai saya beli rice cooker di rumah di Adiapa, beli rice cooker di kota Adiapa di kos. Itu supaya saya bisa hemat, nggak makan di luar rice cooker. Kemudian saya jadwalkan 2 pekan sekali makan mie, masaknya pakai rice cooker. Buat nabung, dan nabung itu buat nikah. Dan itulah dan kemudian saya ceritakan diri saya, ini semua untuk mengharapkan kamu.
gitu ya. Ya dia diam sebentar doang sih. Ya. Jangan lanjutin. Dulu begitu sih. Dan saya juga heran kok bisa dulu. Ya, kalau sekarang kan apa ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya mikirnya. Tapi kenapa itulah saat itu saya yakin sekali pertolongan Allah seperti itu dan satu ini. Ditolong sama Allah. Masih kuliah, belum punya kerjaan tetap, cuma jualan buku. Ya. Terus juga apa namanya, nggak punya rumah, nggak punya apa, nggak bisa ini dan sebagainya. Kalau saya pikir sekarang kok bisa, jadi berani saya milik sedap kayak ini. Ya, kok berani gitu. Dan yang lebih hebat lagi istri saya mau menerima saya kepadanya. Ya, kalau dulu saya maju tuh, katanya siapa yang menerima ya? Ya, mau menerima siapa yang mau gitu, nggak punya kerjaan jelas dan sebagainya. Ya, dan ini benar. Dapat pertolongan Allah dan saya sudah buktikan. Alhamdulillah. Dapat pertolongan Allah. Bisa hidup. Lulus, sekolah juga lulus, nggak terlambat. Setelah itu kerja, apa rezeki ngalir terus, alhamdulillah. Semuanya lanjut. Dan alhamdulillah belum ada hambatan-hambatan besar, bahkan lanjut sekolah, lanjut spesialis semuanya, dapat beasiswa, nah nggak ada hambatan dan tidak ada halangan, alhamdulillah. Jadi benar poin nomor 4 ini, dapat pertolongan dari Allah. Insya Allah seperti itu, dapat pertolongan dari Allah. Ya. Dan bagi yang sudah menikah, sebenarnya banyak pertolongan dari Allah, kita aja nggak syukur. Kita aja yang tidak bersyukur. Kemudian poin yang kelima, perempuan menawarkan diri pada laki-laki yang soleh bukan aib. Ini kan ya bukan tema ibu-ibu ya, wajahnya kayaknya. Ini mungkin anak gadisnya. Ya, jadi boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh boleh, ya menawarkan diri. Kita skip aja deh ini. Kemudian 6, ada ini ayah menawarkan putrinya kepada laki-laki yang soleh, bukan hal yang memalukan tapi tanggung jawab. Nah, ini mungkin perlu dibahas begini ya, karena sebagian ibu-ibu udah punya anak gadis nih. Ini juga ayah menawarkan putrinya kepada laki-laki yang soleh. Ini yang mulai hilang di zaman ini. Ini perhatikan. Bapak mencarikan jodoh buat anak perempuannya. Bahkan bukan hanya ditinggalkan, bahkan fungsi dan makna wali, kata-kata wali itu sudah nggak diterapkan lagi zaman sekarang dan berujung penyesalan bagi perempuan. Menyesal. Karena hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin, tidak boleh nikah, perempuan tidak boleh nikah kecuali ada wali yang menikahkan. Sudah bergeser sekarang. Karena definisi wali, wala yatawalla, wali dia artinya yang menguasai, yang mengizinkan sama yang memperhatikan, riayah. Jadi sekarang yang namanya wali masuk hadis itu, pertama mencarikan, yang kedua wali ini menilai laki-laki ini. Dia mencari tahu bagaimana laki-laki ini, apakah akhlaknya, adabnya, baiknya dan sebagainya. Tapi zaman sekarang apa yang terjadi di Indonesia terutama, ya, fungsi wali bapak itu cuma menikahkan selesai. Jadi yang nyari jodoh istri, yang nyari jodoh itu perempuan nyari jodoh sendiri, bahkan pacaran, bahkan apa dan sebagainya. Terasa indah, terasa nikmat, terasa melayang, terasa dihamparkan dari karpet merah, ya seakan dilamar oleh pangeran berjanggut tipis, ya yang dia dia melamar, ya, melamar bawa cincin, bawa bunga. Kemudian ke bapaknya, Pak, tolong nikahin. Kalau nggak menikahin bunuh diri, apalah drama dan sebagainya. Harusnya begini. Ini yang sesuai dengan sunnah. Harusnya, Pak, ini tolong cariin. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, ini ada jodoh. Tolong Bapak teliti. Ya, jodoh calon ini, calon saya sudah taruh Pak, cocok. Tolong Bapak teliti laki-laki. Ntar bapaknya teliti. Cari kabar sana sini. Tanya sana, tanya sini, tanya ini. Nanti kita ada materi kiat-kiat mencari jodoh. Itu bukan pasangannya,
bukan kita aja, bapak kita juga paham. Bapaknya nyari, bapaknya teliti dia di mana, teman kosnya apa, teman ininya gimana, teman kantor, teman bapaknya meneliti. Sudah Pak, udah teliti gimana Pak? Agamanya bagus, anaknya bagus. Oke Pak, tolong izin saya. Begitu yang benar. Ya, minta bapak teliti dulu. Itu fungsi wali. Makanya lagi tak boleh nikah. Bapaknya dulu yang teliti. Kenapa demikian? Ini rahasia laki-laki. Ibu-ibu terpaksa dibongkar, ini rahasia laki-laki. Catat bagus-bagus. Karena yang tahu bejatnya laki-laki hanya laki-laki. Saya ulangi, biar ingat bagus-bagus. Yang tahu bejatnya laki-laki siapa?